implementasi corporate university di sekarang masih namanya Korpu Kemenkumham Korpu. Nada-nadanya university di Kumham betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Karena sesungguhnya Pak Ses tahun 2024 Korpu ini sudah di launching oleh Pak Menteri waktu itu, bukan bagian Pak Menteri yang melaunching, dan memang sampai saat ini belum terlihat secara optimal implementasi Korpu ini di Kumham, karena masih banyak pemahaman. Kita pun sendiri di BPSDM Hukum dan HAM juga memang perlu satu persepsi apa sih Korpu itu, kan gitu Pak, bagaimana mengelolanya, kan seperti apa dan sebagainya. Ada beberapa poin memang sesuai dengan kami sampaikan di notis Pak Ses. Maksud dan tujuan kedatangan kami di antaranya adalah terkait dengan kebijakan pelaksanaan Korpu tentunya di sini Pak, dan probisnya mungkin juga ya, strategi percepatannya, akselerasi implementasi Korpu, terus tata kelola sama LMS yang tadi Bapak sampaikan, dan yang paling penting adalah keterlibatan pimpinan. Termasuk Korpu ini Pak, Korpu ini sebenarnya ya intinya itu budaya belajar itu sebenarnya. Jadi apapun konsepsinya, strateginya, kalau budaya belajar itu nggak ada di dalam organisasi, ya pasti nggak akan jalan gitu. Jadi kuncinya bagaimana membangun kesadaran bagi seluruh elemen di organisasi tadi terkait dengan budaya belajar tadi. Bahwa Korpu itu bukan struktur gitu kan. Korpu itu adalah konsepsi atau strategi gitu kan, bagaimana membangun keterkaitan yang kuat antara aktivitas-aktivitas di pembelajaran tadi dengan ketercapaian ini sasaran kinerja organisasi. Nah ini tentunya kan ini bukan hanya tanggung jawab unit yang mengelola tadi kompetensi atau pembelajaran tadi, tapi ini ya tanggung jawab semuanya. Makanya ya kita tuh Korpunya Korpu Kementerian Keuangan, bukan BPPK, karena memang yang terlibat di dalam kerangka pembelajaran tadi semuanya Pak, itu termasuk Pak Hisman sampaikan tadi mengenai komitmen pimpinan tadi dalam rangka untuk ini Pak, untuk mengelola orang, mengelola kompetensi dan seterusnya. Itu kita sekarang baginya jadi 3 Pak, sehingga orang tadi nanti mempunyai kompetensi yang sifatnya cross juga. Kalau dulu banyak itu akhirnya kan orang merasa loh saya tugasnya 1, 2, 3. Nah sekarang dia tugasnya dia itu bisa di 1, bisa di 2, bisa di 3, dan membangun pemahaman ya tugas tadi dari sisi kompetensi irisannya banyak, saling berhubungan kira-kira gitu. Jadi core fiskal kita itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu di satu sisi kan kita holding, mirip-mirip Kumham sih Pak sebenarnya. Jadi ada sisi yang kelompok yang mengelola mengenai revenue Pak gitu, core revenue itu ada teman-teman di BC, di pajak, kemudian ada juga di direktorat. Nah tadi kalau Bapak sampaikan yang membahas mengenai PNBP tadi, tarif-tarif tadi, itu teman-teman di Direktorat PNBP di DCA sana Pak, kira-kira gitu. Nah kemudian ada core berikutnya yang mengelola mengenai belanja, spending, kemudian mengelola aset di sana Pak, dan mengelola belanja di sana. Jadi ada yang mengelola kas juga treasury ya Pak Doni ya, ada treasury, spending sama aset gitu Pak. Nah kemudian sisanya Pak Yusman sampaikan tadi, Dukman itu kan, di backbone sistemnya ada teman-teman di Sekjen, di Inspektorat, sama kami yang ada di BPPK. Jadi itu akhirnya mempermudah Pak, mempermudah dalam rangka di samping mengelola SDM tadi, seperti kita itu mengelola manajemen talenta misalnya gitu Pak, itu udah kita kelompokkan Pak, basketnya. Oh ini talent di basket core-nya revenue, ini talent di basket core-nya spending, aset sama tadi treasury misalnya itu. Ini yang di backbone system. Jadi ini Pak akan mempengaruhi beberapa tata kelola terkait dengan tadi SDM dan pengelolaan kompetensi. Korpu ini melibatkan semua unsur yang ada di sini. Nah kami dalam kerangka Korpu itu ada namanya Learning Committee Pak itu. Learning Committee itu adalah Menteri Keuangan dan seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan, ada 12 Pak gitu. Ada 12.
itu mempunyai keterlibatan sejak awal, mulai dari memberikan arahan terhadap aspek-aspek strategis yang kira-kira itu ya nanti akan menjadi concern yang akan berdampak kepada kompetensi yang harus disiapkan. Nah begitu juga pengukurannya Pak, kalau dulu kita itu mengukurnya paling-paling sampai level 2 itu Pak ya, sampai ke bagaimana membangun atau melihat reaksi dari pemahaman. Kalau sekarang itu udah sebagian besar kita geser ke level 4 Pak ya, karena kan korpu tadi esensinya di sana gitu. Jadi untuk mengukur keberhasilan korpu ya kita mau nggak mau memaksa untuk menggeser juga nih area evaluasinya tadi pasca pembelajarannya itu kita dorong ke sana, ke impact-nya gitu. Bahkan kemarin Bu Menteri itu ya itu masih kurang gitu Pak Doni Pak Ganti Pak Heru ya, itu sampai ke aspek ini Pak, efisiensinya. Jadi rotinya itu beberapa program minta diukur. Jadi kalau mengeluarkan duit karena itu dianggap investasi, itu returnnya itu berapa dikaitkan dengan tadi core revenue. Kalau dikeluarkan kompetensi di revenue tadi misalnya sekian, dampak revenue tadi berapa, kemudian belanja itu bicara mengenai spending pattern-nya gitu kan Pak, kualitas belanjanya itu melalui pola spending review dan seterusnya itu ada efisiensi berapa di sana misalnya gitu terkait dengan belanja-belanja tadi, termasuk memberikan feedback ke teman-teman yang mengelola regulasi. Jadi memang betul Pak, jadi korpu itu nggak akan jalan terus aja, mungkin jalan ya sebatas jalan kalau nggak ada komitmen dari pimpinan secara utuh itu Pak. Nah termasuk kita itu ada KMK-nya itu untuk mengukur mengenai ini Pak, bagaimana menguatkan budaya belajar tadi. Kita menyebutnya dengan IQ implementasi learning organization. Jadi IQ itu ada di seluruh unit eselon 1 yang dikontrakkan dengan Bu Menteri gitu. Nah isinya itu ya aktivitas pembelajaran tadi Pak gitu, sehingga ini Pak, polanya itu tanggung jawab tadi nggak hanya ada di pengelola pembelajaran, tapi ini tanggung jawab semuanya gitu, termasuk teman-teman di unit eselon 1 yang di periode sebelumnya itu, sebelum korpu itu ya kecenderungannya ya agak putus Pak, pokoknya kayak jual beli lah kira-kira itu ya, saya minta ini kasih sana, udah gitu aja gitu selesai. Nah kalau sekarang ini semua dilakukan bersama-sama, mulai dari analisis bersama, mendesain programnya bersama, mendelivernya pun bersama Pak gitu, termasuk sampai mengevaluasi pun dilakukan bersama. Jadi konsepsi korpu itu memang jadi tidak dilakukan BPPK secara mandiri, tapi dilakukan secara bersama-sama. Sehingga strateginya itu ya memang harus bergeser Pak gitu. Karena di satu sisi betul bahwa kita itu mewajibkan orang untuk memastikan dia itu punya kompetensi. Kalau enggak maka dia enggak boleh melakukan pekerjaan itu. Ini kan kayak kita kan memberikan SIM kan Pak, tapi kita harus pastikan layanan pemberian SIM-nya tadi benar kira-kira itu Pak, cepat kira-kira kan gitu. Jangan sampai ketika mewajibkan SIM layanannya lambat, lama dan mahal misalnya itu, akhirnya orang nggak dapat SIM ditangkap tuh Pak di jalan. Salahnya siapa kira-kira gitu kan? Karena kita nggak mampu melayani tadi gitu. Nah ini akhirnya ya strategi kita jadi banyak sekali Pak gitu. Di samping kita memanfaatkan teknologi tadi, jadi kita itu 80% program kita itu digital Pak. Tantangannya emang nggak mudah, jadi kita itu akhirnya sekarang memperbanyak PTP Pak, pengembang teknologi pembelajaran tadi, fungsionalnya. PTP ini juga nggak sebatas mengkonversi bahan, tapi mulai memikirkan bagaimana membangun strategi pembelajaran yang itu relevan betul dengan kebutuhan anak-anak yang sekarang ini Pak itu. Kita tuh kemarin kayak lagi meluncurkan pembelajaran dengan itu Pak, gamifikasi. Jadi belajar tapi nggak kerasa belajar karena isinya itu game-game semua gitu. Tapi menantang Pak itu. Iya, tapi menantang gitu, ada level-levelnya dan seterusnya kayak perang gitu Pak. Jadi apa ya, anak-anak sekarang itu kan cara belajarnya kan beda dengan kita yang dulu menghadapi buku dan seterusnya dengan cara-cara yang lebih selaras dengan kebutuhan anak-anak sekarang. Nah kemudian yang berikutnya kita ada yang baru juga Pak. Jadi konsepsi kita adalah ketika membangun kompetensi tadi, ini sifatnya tematik dan cross. Jadi kalau tadi Pak Yusman
oh gitu 2B kemudian disuruh kemana-mana. Itu kan sebenarnya tujuannya supaya kompetensinya, iya Pak. Jadi kenapa? Iya kan Pak. Jadi tour objektif kan jadi penting kan Pak gitu kan. Iya. Nah ini salah satunya yang kita siapkan ini Pak, yang pola-pola tematik dan cross function ini. Jadi seseorang tadi akhirnya kemana aja dia punya kompetensi, nggak ada masalah dengan tadi mutasi, promosi dan seterusnya. Termasuk ketika misalnya orang itu menganalisis isu karena dia punya banyak kompetensi, akhirnya bisa komprehensif Pak itu. Membangun mindset bahwa belajar itu bukan aktivitas yang berbeda dari bekerja, kira-kira gitu. Jadi bekerja itu bagian dari belajar juga sebenarnya, karena menyelesaikan pekerjaan tadi dengan itu langsung itu loh Pak. Jadi nggak kemudian oh, ini belajar, ini bekerja enggak. Jadi ya belajar tadi udah satu kesatuan dengan bekerja. Anda itu punya isu apa ini? Ya kita selesaikan melalui proses pembelajaran tadi gitu. Begitu belajar selesai ya ini langsung bisa dikerjakan dan selesai masalahnya gitu. Nah kunci yang kedua evaluasi sekaligus memberikan ini Pak kayak penguatan terkait dengan mindset korpu. Masih ada lagi. Nah, hal lainnya barangkali gini Pak. Jadi kita itu ada konsepsi untuk membangun implementasi korpu itu dengan satu itu pembelajaran terintegrasi Pak. Terintegrasi itu ya mengintegrasikan berbagai model pembelajaran mulai dari yang sifatnya struktur, kemudian ya social learning-nya itu kan, kemudian juga tadi yang penting adalah tadi Pak learning from tadi experience tadi. Jadi diimplementasikan di tempat kerja dalam bentuk action learning dan seterusnya gitu. Jadi ini memang kadang-kadang nggak mudah sehingga pembelajaran tadi bukan pembelajaran berapa 3 hari, enggak, pembelajaran kita itu bisa sebulan, bisa 3 bulan karena tidak hanya pembekalan atau konsepsi yang tersebut yang 3 hari, tapi setelah itu ada kegiatan-kegiatan berikutnya, harus menyusun model IDP dan seterusnya sampai nanti diukur kembali gitu hasilnya gitu. Jadi jangan sampai nanti ya pembelajaran itu akhirnya kayak mohon maaf kayak kembang api udah selesai gitu Pak. Tapi ini proses yang keberlanjutan untuk memastikan pembelajaran itu mempunyai impact dengan model pembelajaran yang kita sebut sebagai pembelajaran yang terintegrasi. Nah satu lagi implementasi korpu itu salah satu yang penting adalah mengenai pengelolaan manajemen pengetahuan Pak. Jadi pimpinan mengharapkan korpu itu sebagai basis untuk mewujudkan yang disebut dengan knowledge institution. Jadi betul Bapak tadi, jadi teman-teman itu punya knowledge yang kita sebut dengan tacit yang luar biasa ketika bekerja di satu tempat, ketemu kasus dan seterusnya, itu kan Pak, itu kan nggak ada di buku tuh, ada di buku. Nah bagaimana skill teman-teman itu ketika dapat menyelesaikan tadi kemudian di capturing Pak, itu menjadi knowledge yang kemudian itu menjadi bahan referensi pembelajaran, termasuk yang kami di kampus Pak, itu di kampus. Jadi ini menjadi PR yang saat ini kami sendiri juga belum sepenuhnya menjadi budaya yang kuat, tapi paling tidak ini sudah, kalau kita ukur kemarin Pak Ganti ya di implementasi manajemen pengetahuan itu ya sudah tingkat maturitas lah Pak, kira-kira sudah di level yang cukup baik lah kira-kira. Ya. Saya kira itu Pak untuk bahan diskusi aja. Nanti ya teman-teman tadi nyiapin materinya banyak sekali, tapi intinya gitu Pak. Jadi di samping komitmen, kemudian juga secara legal namanya juga perlu dimasukkan di dalam kerangka regulasi. Dan satu lagi menurut saya yang penting Pak, supaya korpu jalan itu harus ada masalah Pak. Jadi kalau nggak ada masalah, korpu itu sebenarnya sudah selesai. Karena korpu itu strategi untuk menyelesaikan itu. Jadi akhirnya kalau Bu Menteri menyampaikan, ya kita itu harus selalu membangun yang disebut dengan keresahan. Tentu selalu, kalau nggak resah itu ya udah selesai sebenarnya. Kita nggak perlu belajar lagi, karena keresahan itu yang kemudian kita bersemangat untuk nanti belajar lagi, dan belajar lagi. Jadi korpu itu bisa jalan ya kalau ada keresahan tadi, kalau ada masalah tadi, kalau ada isu tadi. Nah kebetulan di Kementerian Keuangan ini subur Pak dengan masalah.
Jadi masa itu banyak sekali. Jadi korpunya juga ikut subur jadinya gitu. Karena ya dinamikanya luar biasa gitu Pak. Jadi itu yang membuat korpu itu bisa subur hidup itu salah satunya itu. Nah kalau nggak ada gimana ya, berarti diciptakan tuh Pak, masalahnya itu kan diciptakan keresahnya tadi supaya akhirnya orang nggak merasa udah cukup, tapi masih belum cukup karena ya yang dihadapin masalah tadi juga levelnya semakin bertambah kesulitannya. Demikian Pak Isman dan rekan-rekan dari Kumham. Saya persilakan dari teman-teman di sini Pak Doni, ini yang tadi membidangi mengenai kompetensi manajerial, Pak Ganti yang di keuangan umum, Pak Heru. Kalau ada yang ingin ditambahkan silakan. Slide yang perbandingan antara training dan korpu ya. Mungkin menambahkan sedikit aja, tadi udah cukup banyak, tapi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan slide ini karena slide ini menurut saya menjadi satu hal yang sangat mendasar ketika kita berubah dari yang sebelumnya lembaga diklat biasa menjadi corporate university. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses, Pak Bambang bahwa pentingnya kita semua untuk merubah mindset-nya, terutama yang kita rubah mindset-nya bukan hanya orang luar, tapi justru mulai dari diri kita sendiri sebagai penyelenggara pembelajaran. Mungkin karena kita sama-sama orang diklat gitu, masih ingat zaman dulu kadang-kadang kita bikin diklat itu ya sesuai dengan kemauan kita, terus habis itu ditawarkan siapa yang mau silahkan. Terus kalau agak maju sedikit waktu itu udah mulai ada identifikasi kebutuhan diklat, kita nanya ke unit ada berapa orang yang pengen diklat ini, kemudian kita fasilitasi. Nah ini salah satu hal yang mendasar ketika kita berubah menjadi corporate university, maka program pembelajaran atau program pelatihan yang kita lakukan tidak cukup hanya berbasis kepada identifikasi kebutuhan diklat yang kita peroleh dari masing-masing unit eselon 1 dari pegawai. Tapi ada proses untuk memastikan bahwa pembelajaran itu punya impact sebagai kebutuhan organisasi atau enggak. Mindsetnya yang lama itu selalu bilang ketika ada orang yang masalah, nggak terampil, nggak kurang kompetensi, udah kirim ke diklat biar bisa. Padahal yang menarik Bapak Ibu sekalian, salah satu konsepsi teori yang mendasari pembelajaran terintegrasi dari penelitiannya Lombardo, ternyata impact dari pembelajaran yang kita lakukan secara klasikal yang dulu sering kita lakukan untuk perubahan kompetensi yang bersangkutan hanya 10%. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kita ngirim orang diklat, kemudian udah kita ajari, dia balik, besoknya dia langsung kerja. Bisa. Karena ternyata peningkatannya dia ya cuma 10% kalau kita menggunakan pendekatan konvensional. Tapi yang kemudian perlu didorong adalah dia harus belajar dari orang lain. Ketika dia belajar dari orang lain agak sedikit naik gitu ya. Untuk kemudian kompetensi level dia naik jadi tambah 20%. Tapi yang paling penting adalah peran dari atasan langsung kepada mereka yang habis belajar dari tempat kita untuk kemudian diberikan kesempatan melakukannya, mencoba. Karena pada saat dia mempraktekannya, itu sebenarnya kompetensinya dia naik 70%. Sama halnya kita punya SIM, tapi kita nggak pernah nyetir mobil kok. SIM itu ibaratnya ya baru di level kompetensi kita ujian selesai gitu. Tapi suruh nyetir nggak berani. Karena kita nggak pernah dikasih kesempatan sama atau kita ke anak kita gitu ya. Dia udah dapat SIM, gitu. Tapi kita nggak pernah percaya sama dia untuk mencoba nyetir. Ya dia nggak pernah dapat kompetensi itu. Nah ini masalah mindset yang coba kita bangun dan harus kita sadari bahwa ada pergeseran peran kita sebagai penyedia pembelajaran terkait dengan konsepsi belajar itu sendiri. Bahwa ke depan zaman dulu mungkin orang akan selalu nengok kita untuk belajar. Tapi ke depan pegawai kita itu bisa belajar dari mana saja. Artinya apa? Kita sebagai penyedia pembelajaran juga harus menyesuaikan, melihat kebutuhan itu. Dan yang harus dipastikan adalah pembelajaran yang kita sediakan itu punya dampak kepada organisasi. Sehingga duit yang kita keluarkan itu bukan hanya sekedar orang kumpul refreshing 2 minggu makan gratis di asrama gitu ya, tapi nggak punya impact kepada organisasi. Makanya di kami tadi sempat disinggung sama Pak Ses, kita ada konsepsi raya
pada saat kita mau mendesain sebuah pembelajaran, selalu kita pertanyakan, ini reliable nggak kepada tujuan dari organisasi? Ini bisa diakses dengan mudah atau enggak materi pembelajaran kita? Dan yang paling penting justru adalah yang terakhir, kita harus memastikan bahwa ini punya impact atau enggak. Kalau kemudian pada saat kita melakukan dialog dengan unit SKO misalnya, dan nggak bisa menjawab itu, ya udah mendingan duitnya dipakai buat yang lain gitu. Daripada kita bikin diklat, tapi habis itu, karena ukurannya bukan lagi kayak zaman dulu, berapa kali diklat yang kita selenggarakan sudah dilaksanakan, selesai, artinya capaian kinerja kita 100%. Kalau zaman training center iya, kalau zaman korpu, kita nggak bisa. Kita baru bisa ngomong bahwa kita menjalankan diklat ini sekian banyak orang dan ada impact kepada peningkatan kinerja dari organisasi atau enggak. Karena semua sekarang ada kontrak kinerja, disitulah kemudian kita punya peran di situ. Terus yang kedua terkait dengan learning governance-nya seperti apa. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga, dulu tuh bahkan moga-moga di Kumham, tapi kami di Kemenku suka merasakan dulu, masing-masing pusdiklat jalan sendiri, Bu. Karena dia melayani anggaran, ya udah dia fokusnya di situ gitu. Lihat dari pajak, ya udah dia menyelenggarakan pembelajarannya di situ. Padahal seperti yang disampaikan, sebagai sebuah organisasi yang utuh, kenapa kemudian dijadiin satu sebagai kementerian? Pasti ada maksudnya. Kementerian Keuangan kita sangat sadar bahwa tadi unit-unit yang mengelola penerimaan itu nggak bisa jalan sendiri. Unit-unit yang mengelola pembelanja juga bisa jalan sendiri, termasuk yang Lukman. Nah, untuk memastikan bahwa itu semua jalan, yang konsepnya silo-silo tadi, kemudian kita coba persatukan pada saat ada satu rapim khusus yang rutin dilakukan di kami, khusus ngomongin tentang pengembangan SDM. Nah, itu yang selalu saya berikan tantangan kepada BPSDM untuk kemudian mampu nggak kemudian meyakinkan menterinya, meyakinkan seluruh unit eselon 1, satu rapim khusus yang biasanya ngomongin teknis gitu ya. Tapi hari itu kita ngomongin tentang kualitas SDM kita dan kira-kira kompetensi apa yang akan digunakan. Kebetulan seperti yang disampaikan Pak Ses tadi, kita bersyukur karena punya Bu Menteri, Pak Wamen yang mereka dari akademisi, sehingga awareness mereka terkait sama peningkatan kompetensi itu sangat-sangat kuat. Sehingga memang kita setiap tahun ada learning council meeting yang dihadiri oleh seluruh eselon 1 dan benar-benar kita hanya ngomongin tentang SDM kita, permasalahan-permasalahan kita. Tadi yang disampaikan Pak Bambang muncul terkait sama mental, budaya, dan seterusnya, itu adalah salah satu menggarap isu awal 2023 kemarin kita digempur bahwa perlunya kemudian kita penguatan karakter di sana. Ini mungkin karena pengalaman mendampingi teman-teman dari berbagai kementerian lembaga, wah itu yang paling berat ini. Ngajakin menterinya, ngajakin para dirjennya untuk kemudian ngumpul rapim hanya untuk sebenarnya bukan hanya, tapi kemudian kita ngomongin tentang pengembangan kompetensi. Memang sebenarnya nggak melulu pengembangan kompetensi, seperti yang tadi dipetakan dalam satu slide kita, ngomongin berbagai isu strategis yang dihadapi oleh organisasi. Ketika kita ngomongin tentang isu strategis, kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan? Kompetensi apa yang akan menjadi prioritas kita di tahun depan? Nah, Korpu yang membedakan adalah bagaimana kita bisa mengharmonisasikan antara hasil identifikasi kebutuhan pembelajaran yang kita peroleh dari pegawai, yang kita peroleh dari unit eselon 1, unit eselon 2, dengan strategi yang sudah atau prioritas yang sudah ditetapkan di level pimpinan. Makanya di dalam proses AKP di kami itu ada proses harmonisasi, ada proses kita bikin skala prioritas, ada proses untuk menentukan ini program-program strategis yang nge-link dengan arahan dari Menteri Keuangan pada saat LCM. Dan di situ anggarannya pun akan menjadi prioritas. Dan itu akan menjadi memperkuat posisi kita. Kita mau bikin program pembelajaran A, B, dan C karena kita merefer kepada arahan Menteri pada saat LCM. Duitnya ya itu jadi prioritas dulu, sementara yang lain bisa untuk yang lain gitu. Atau kita yang lain bisa dialihkan dengan program yang lain. Kemudian learning focus seperti tadi saya sampaikan, ketika kita menjadi korpu, maka perencanaan kebutuhan pembelajaran kita sifatnya adalah top down sekaligus bottom up. Top down asalnya dari
LCM tadi, arahan dari menteri, arahan dari para pimpinan, bottom up kita peroleh dari hasil identifikasi atau analisis kebutuhan pembelajaran yang kita lakukan existing. Makanya di situ ada proses analisis, benar-benar analisis, bukan kompilasi. Selama ini kalau kita masih di training center ya kita kompilator aja terima, oh dari situ butuh sekian, oh pelatihannya ini, oh memenuhi 20-30 orang kita jalan, kurang nggak usah gitu. Tapi kita nggak pernah masuk ke substansi. Nah kalau kita mau berubah jadi korpu, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus ngerti substansi kira-kira, oh ini strateginya dari unit, ini kebutuhan prioritas dari setiap unit eselon 1. Kemudian terkait dengan learning value change, tadi udah saya singgung juga, kalau dulunya kita fokus kepada pembelajaran yang sifatnya terstruktur, yang klasikal, makanya tadi juga udah sempat disinggung oleh Pak Ses, kita harus mulai menawarkan mekanisme dengan pembelajaran terintegrasi. Kayaknya muncul juga tuh di aturan dari LAN pembelajaran terintegrasi. Nah memang pertanyaannya adalah yang coba kita bangun di kita dan kita siap juga untuk share Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengakui pembelajaran terintegrasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing unit eselon 1. Makanya di kami kemudian membuat pedoman. Ada keputusan Menteri Keuangan yang khusus mengatur mekanisme pembelajaran terintegrasi. Itu seperti apa? Tadi sudah disinggung ada RAP yang harus dibuat, dia harus mengajukan ke kita melakukan assessment, kemudian mereka mengimplementasikannya, kemudian habis itu ada evaluasinya dan seterusnya, dan ketika dia selesai melaporkan, sertifikat terbit. Yang bersangkutan pelatihannya bisa kita akui. Itu mungkin juga salah satu cara percepatan peningkatan kompetensi sebagai alternatif, bukan hanya semuanya ke kita. Sekaligus itu sebagai mitigasi ketika organisasi ke depan akan berubah. Anak-anak generasi milenial, generasi X itu mereka akan lebih senang ketika belajar sambil kerja. Dan dari sisi efektivitas jauh lebih efektif karena itu benar-benar digali dari kebutuhan unit tersebut. Karena di situ ada komitmen untuk mengawasi dia melakukan atau enggak. Dan di situ ada komitmen untuk kemudian memberikan kesempatan kepada pegawai setelah dia belajar, dia mengimplementasikan. Sehingga impact kepada ininya relatif mestinya lebih efektif. Termasuk juga bagaimana kita memastikan seluruh pembelajaran yang dilakukan di kami itu ada evaluasinya, ada evaluasi pembelajarannya, termasuk juga kita memastikan level dampaknya itu seperti apa. Jadi kalau diperhatikan di KAP yang dibuat di kami setelah menerapkan korpu ini Bapak Ibu sekalian, dari rancangan yang kita buat itu kita sudah identifikasi nanti evaluasinya mau sampai level berapa. Apakah cuma level 2, apakah mau sampai level 3 atau bahkan bisa sampai level 4. Dan dari situ kita bisa memastikan mana saja sih diklat-diklat yang kita lakukan yang punya dampak kepada perubahan organisasi ataukah punya dampak kepada perubahan perilaku dari para peserta diklat. Dan kita melakukan itu semua sehingga kita punya petanya pembelajaran kita, termasuk juga evaluasi terkait sama penyelenggaraan itu pastinya, tapi juga bukan hanya evaluasi pembelajaran, tapi juga dampaknya seperti apa. Dan yang terakhir yang membedakan training center kita dengan korpu adalah implementasi atau pemanfaatan knowledge management. Knowledge management makanya di kami KMS-nya itu jadi satu dengan LMS kita. Jadi di KLC kita, di Kemenq Learning Center kita, itu para pegawai bisa mengakses pembelajaran secara digitalnya, tapi di situ juga itu kita tempatkan knowledge management yang merupakan aset intelektual yang dikumpulkan dari seluruh pegawai kita. Dan kita mendorong, ini juga masalah habit dan kebiasaan kita kepada para WI-nya. Karena kan WI kalau yang era lama, yaudah saya bikin bahan sendiri semuanya gitu ya. Sebenarnya seperti yang sudah disinggung sama Pak Bambang tadi, sebenarnya kita mendorong WI untuk melihat case-case yang ada di lapangan yang diperoleh dari aset intelektual yang notabene disusun oleh para pegawai-pegawai kita. Dan itu bisa menjadi referensi untuk kemudian memperkaya kita. Jadi pada saat masuk ke kelas itu bukan hanya teoritis yang mungkin dilakukan, tapi juga praktek yang sesungguhnya terjadi itu menjadi seperti apa. Nah, yang menarik juga kalau kemudian kita tadi udah disinggung sama Pak Ses juga model pembelajaran yang sekarang arahnya ada co-creation learning base, ada problem learning base, ada based learning atau kemudian ada challenge segala macam.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu mungkin ada sebagian dari kita yang pernah untuk mengikuti pelatihan di luar. Yang menarik kalau kita perhatikan pelatihan di luar, apa yang selalu saya perhatikan, mereka selalu berangkat dari hasil riset atau kajian yang mereka lakukan. Jadi nggak teori, oh hari ini kita belajar ini, kemudian menurut buku ini jelaskan seperti itu. Enggak. Tapi mereka menyampaikan hasil kajian mereka yang relevan untuk kemudian diangkat dan itu menjadi bahan diskusi kita, situasi yang ada di situ. Nah setelah itu baru kita tarik ke konsepsi atau teorinya seperti apa, dan itu jauh lebih membantu memberikan pemahaman kepada para peserta kita. Jadi makanya kemudian kami juga mendorong di masing-masing Pusdikat itu untuk melakukan beberapa riset atau kajian supaya kemudian temuan dari hasil riset atau kajian itu bisa digunakan sebagai contoh kasus. Kita ada survei, kita ada analisis terkait misalnya kemarin yang lagi rame terkait sama BFO misalnya. Seberapa efektifkah? Akan jauh lebih menarik ketika itu diangkat di kelas untuk kemudian didiskusikan sebagai trigger sebelum kita masuk ke materi. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu mungkin itu yang menurut saya mendasari kenapa kemudian kita berubah menjadi Korpu. Mungkin sedikit tambahan dari saya seperti itu. Silakan. Oke, Pak Ganti. Yuk. Sedikit Pak Ses. Bapak Ibu barangkali saya hanya ingin menyampaikan contoh bagaimana keterlibatan unit-unit eselon 1 di dalam pembelajaran. Nah ini mungkin sebagiannya sudah Bapak Ibu lakukan juga, sebagiannya barangkali bisa menjadi reference untuk dikembangkan lebih lanjut di sana, di slide 15 Mas. Nah ini contoh Bapak Ibu, kalau tadi kita dapatkan tahapan-tahapan learning value chain yang kita adopsi di BPPK, dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, masing-masing di sini Bapak Ibu bisa cermati contoh-contoh yang kami implementasikan bagaimana unit eselon 1 terlibat di dalam pembelajaran. Mulai dari tahapan analisis, bagaimana masing-masing dari unit eselon 1 itu melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, atau kami menyebutnya dengan AKP. Termasuk juga tadi Pak Doni sudah singgung tentang Learning Council Meeting, keterlibatan mereka di dalam Learning Council Meeting. Nah, salah satu persiapan di Learning Council Meeting itu yang dilakukan oleh unit eselon 1 adalah mereka mengidentifikasi berbagai isu strategis yang sedang dihadapi oleh mereka yang membutuhkan dukungan dari sisi pembelajaran maupun manajemen pengetahuan. Nah, itu salah satu kunci untuk kita menyiapkan LCM dengan efektif. Jadi pada saat beberapa waktu sebelum LCM kita lakukan, kami sudah mengolah berbagai isu yang dihadapi oleh unit eselon 1, kemudian kita klaster. Nah, kami sekarang menggunakan tadi 3 klaster yang mulai dari penerimaan, kemudian belanja, dan kemudian dukman. Jadi dengan 3 klaster itu, kemudian BPPK sebagai yang mengelola corporate university itu jadi paham apa saja yang menjadi prioritas utama di tahun ini maupun tahun depan untuk kemudian disupport melalui pembelajaran maupun melalui manajemen pengetahuan. Nah, jadi proses kita menganalisis berbagai isu-isu strategis yang perlu kita support itu rasanya menjadi kunci untuk kemudian mendapatkan arahan dari Menteri Keuangan pada saat LCM itu. Nah ini salah satu contoh bagaimana peran dari masing-masing unit eselon 1 di dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah ketika kita bicara tentang relevan dari program yang kita desain, itu tidak lepas dari design development, di mana keterlibatan unit-unit eselon 1, mereka sebagai skill group owners maupun sebagai subject matter experts di situ, kita bareng dengan mereka dalam merancang sampai dengan mengembangkan program. Jadi memang bukan hanya BPPK, bukan hanya Pusdiklat yang merancangnya, tetapi selalu terlibat dari unit eselon 1 dari awal kebutuhannya sampai dengan perancangan dan pengembangannya. Nah, begitupun dengan fase implementasi, bagaimana peran sebagai learning partners gitu ya di tiap-tiap unit eselon 1, di setiap unit kerja, mereka melakukan ini semua, Pak. Jadi dari katakan bagaimana memastikan bahwa peserta yang dikirim itu betul-betul sesuai dengan kualifikasi peserta yang akan mereka kembangin.
Nah ini jadi match karena kan kita paham banget efektivitas belajar ya ditentukan di situ juga gitu ya. Salah kirim orang ya bisa jadi nggak efektif. Itu salah satu. Kemudian pada saat kembali mereka dari belajar ke kantor, peran mitra, peran atasan, peran si unit dalam memfasilitasi bagaimana mereka bisa implementasi apa yang mereka kerjakan itu juga penting. Kita barangkali punya pengalaman yang sama mungkin ya terkait dengan bagaimana alumni diklat itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan. Ini seringkali menjadi isu. Nah dengan pola seperti ini rasanya itu bisa menjadi salah satu jalan keluar, Pak. Sisi evaluasi pun demikian, nanti jadi kita akan bisa kaitkan bagaimana learning dengan pengembangan karir pegawai dan hal-hal yang lain. Rasanya secara ringkas itu Bapak, Ibu sekalian yang mungkin bisa menjadi contoh ya bagaimana peran dari masing-masing unit eselon 1 dalam pelaksanaan pembelajaran secara utuh dari analisis sampai dengan evaluasinya. Itu saja Bapak, terima kasih. Ganti masih Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Ses, Bapak Ibu. Mohon izin menambahkan sedikit saja yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan kami. Jadi kalau boleh dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa menurut Korpu ini kalau kita lihat kan dia sebenarnya merupakan strategi tadi ya sampaikan di depan, strategi implementasi dari learning organization. Jadi yang perlu dilihat tadi seperti disampaikan Pak Doni juga bahwa learning organization-nya itu yang penting. Jadi organisasi pembelajarnya, strateginya gimana caranya dilakukan dengan Korpu gitu. Jadi konteks Kumham mungkin nanti sebagai learning organization, organisasi di mana semua semesta isinya itu belajar, itu menurut pemahaman kami suatu yang di kata kuncinya Pak. Jadi kalau di kami Kementerian Keuangan ini adalah learning organization, jadi semua orang di sana kementerian memfasilitasi gitu ya untuk kemudian belajar caranya gimana melalui Korpu begitu Pak. Jadi ini strategi untuk implementasi learning organization. Nah kalau boleh dianalogikan juga Pak bahwa sebenarnya kalau kita lihat Korpu ini mirip-mirip strategi total football Pak. Jadi semua harus berkontribusi gitu ya, semua berkontribusi terhadap tentunya peningkatan kompetensi tadi dari masing-masing pegawainya di unit eselon 1. Jadi memang dia satu kesatuan dan semua bergerak bersama gitu. Jadi tidak ada tadi seperti disampaikan Pak Doni sudah ada semacam evolusi atau perubahan dari diklat menjadi tadi dari training tadi ya menjadi learning organization. Nah ini dari Korpu. Jadi itu juga sesuatu yang perlu dilihat bahwa sebenarnya memang harus ada peran mungkin BPSDM atau BPK ini boleh dibilang memang dukman, tapi dukmannya ini kan satu dari hulu ke hilir Pak ya. Jadi kita sebenarnya ada di setiap step dari pegawai tersebut, dari tahapan-tahapan pegawai mulai dari persiapannya, di pendidikannya kita punya mungkin ada di Kabistan, kemudian juga dari dari sisi mulai dari masuk pegawai sampai pensiun itu semua didampingi begitu Pak. Nah tadi juga peran pimpinan sangat penting Pak, tetapi idealnya menurut teman kami Korpu ini harus sistemik. Sistemik dalam artian dia harus menjadi sistem di dalam situ di mana siapapun pemimpinnya itu akan tetap jalan. Idealnya kan begitu. Jadi kalau kita lihat belajar dari organisasi-organisasi internasional itu mereka knowledge-nya itu ada di sistemnya, bukan di orangnya. Nah ini karena kalau di orang nanti kalau tadi sampaikan orangnya pergi kita juga susah. Misalnya kami menterinya ganti terus kemudian komitmennya beda gitu kan. Nah kalau dibuat sistemik caranya mungkin antara lain dengan tadi kami punya sekian KMK yang mengatur mengenai learning organization dan juga Korpu itu sendiri sehingga tadi akan tetap ada dasar untuk kemudian pelaksanaannya dan kemudian juga dibuat dia terikat dengan kinerjanya gitu Pak, jadi diikukan gitu ya, sehingga kemudian tadi ini juga bahkan tadi sampaikan Pak Bapak di kami ini kontraknya dengan unit eselon 1-nya Pak. Jadi kalau misalkan ada nanti dia sudah berkomitmen di depan ketika kita sudah melakukan saat ini kita sudah melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, kemudian dia nggak menepati janjinya itu tentunya ada konsekuensi untuk itu tadi. Nah kemudian yang lain adalah di sini nampaknya memang kita juga sesuai perkembangan zaman dan juga pegawai mungkin ya sekarang pegawainya kan relatif muda Pak ya kinerja segitu. Nah ini peran TIK-nya menjadi sangat penting. Teknologi informasi komunikasi ini tadi knowledge management ya itu menjadi sangat penting karena kita juga
yang kita layani akan banyak Pak Mbak ya. Jadi kalau kita keunggulan dari teknologi ini kan kalau kita punya e-learning, kami juga ada open access Pak, kami cukup banyak di kekayaan negara dan penerimaan keuangan dan rekan-rekan di pusat lain juga cukup banyak. Nah ini tentunya akan lebih massal gitu Pak ya, lebih efisien. Jadi buatnya sekali, tapi kemudian dari sisi cost wise, dari sisi efisiensi anggaran tentunya akan sangat baik dan jangkauannya sangat luas. Nah itu tentunya untuk mensignifikasi lagi peran kita di dalam tadi peningkatan kompetensi tidak hanya bagi pegawai, tapi kalau ada juga Pemda kan Pak ya, dan ini yang menjadi penting sehingga perlu diperhatikan juga sih kalau dari sisi kami peran teknologi informasi komunikasi ini, dan juga seperti disampaikan kami juga punya yang namanya KLC sekarang generasi kedua, Kemenq Learning Center yang ini dimanfaatkan secara optimal tadi bahkan untuk akses ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah menggunakan program kita untuk pembelajaran Pak. Jadi itu harus didukung juga dengan TIK tadi. Begitu Pak. Terima kasih. Bapak Ibu cukup ya? Sebenarnya jujur Pak, kalau saya belum cukup, cuma saya nggak fokus. Periode berikutnya ya. Iya. Pak Ses, Pak Kapus, Bapak semua, terima kasih banyak atas pencerahannya luar biasa. Insya Allah nanti kami pulang dari sini mencoba menyusun langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Ya, saya jujur Pak, secara pribadi saya sedikit agak memahami suasana di Kementerian Hukum dan HAM dengan hubungan kinerja kita dengan 11 unit eselon 1. Memang perlu pendekatan yang lebih intens Pak Kapus tadi sampaikan. Kebetulan kami terutama para SES Pak ya yang melaksanakan fungsi fasilitasi Dukma di UK 1 mungkin awalnya bisa kita rangkul dengan itu. Tapi tentunya saya harus menyiapkan argumen ya untuk, karena memang betul Pak, intinya dari mereka. Pak Ses imigrasi contohnya dari 7 direktorat di sana ya Pak ya, kebutuhan pengembang kompetensi itu apa, nyambung nggak dengan pelaksanaan tusinya, terus permasalahannya. Kalau masalah di Kom itu paling banyak masalah Pak, mungkin lebih banyak daripada Kemenq. Nah ini kan yang harus kita terjemahkan dalam bentuk pengembangan kompetensi Pak ya. Mungkin itu Pak, saya sekali lagi terima kasih Pak Kapus, Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah semoga ini bermanfaat. Insya Allah hari Jumat berkah, dan jangan bosan-bosan Pak Ses. Nanti kalau sering-sering kami dengan tim